Shalom pemirsa Sindo TV Kupang dimanapun Anda berada, salam jumpa dalam kasih Kristus. Senang rasanya di sore yang diberkati ini kami kembali hadir menemani pemirsa dalam program spesial kita Cahaya Iman Kristen Protestan. Dan kali ini bersama saya Yvonne Atok, saya tidak sendiri di studio pemirsa tentunya. Sudah ada narasumber kita yang siap memberkati pemirsa di sore ini. Siapa lagi kalau bukan Pendeta Mel Atok, Sarjana Teologi. Shalom Pak Pendeta. Shalom Ibu Yvonne dan shalom pemirsa Sindo TV Kupang dimanapun Anda berada. Senang rasanya sore ini saya bersama istri saya sebenarnya bisa berbagi berkat kepada saudara. Namun di sore ini tentu kami kesampingkan dulu hubungan status kami sebagai suami istri. Dan kami rindu sore ini Anda diberkati melalui acara ini. Baik Pak Pendeta, ya. Kira-kira tema apa sore ini yang sudah Pak Pendeta persiapkan untuk menjadi berkat bagi pemirsa di rumah? Baik, Ibu Yvonne dan semua pemirsa Sindo TV Kupang, sore ini saya akan berbagi berkat kepada saudara di bawah tema Tuhan Yesus adalah jawaban. Saya berharap banyak bahwa tema ini akan memberkati saya dan saudara. Baik Pak Pendeta, sebelum kita mengawali perbincangan kita sore ini, alangkah baiknya kita akan berdoa dan Bapak Pendeta akan pimpin kita dalam doa untuk membuka acara kita. Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih Ibu Yvonne dan pemirsa, mari kita menghadap Tuhan dalam doa untuk memulaikan acara ini. Kita berdoa. Maha besar Bapa kami di sorga, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang hebat, Allah yang suci, Allah yang mengampuni kami, Allah yang menyelamatkan kami, Allah yang memberi kesempatan kami dan Sindo TV Kupang berbagi berkat melalui Cahaya Iman Kristen Protestan. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan tolong kami supaya acara ini berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipuji dipermuliakan. Acara ini berjalan dengan baik dan banyak pemirsa Sindo TV Kupang dimanapun siaran ini dapat ditangkap. Mereka diberkati, dipulihkan, dijamah dan diampuni oleh Tuhan. Dan biar sore ini menjadi sore yang penuh berkat bagi kami. Akhirnya ya Tuhan, seutuhnya siaran Cahaya Iman Kristen Protestan Sindo TV Kupang ini kami pertaruhkan dari awal sampai selesai, biar jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Pak Pendeta, terima kasih Pak Pendeta. Mungkin sore ini tema apa yang sudah Pak Pendeta persiapkan dan untuk menjadi berkat bagi pemirsa Sindo TV di rumah tentunya. Dan ayat firman Tuhan apa yang menjadi dasar pembahasan kita sore ini? Silakan Pak Pendeta. Baik Ibu Yvonne dan pemirsa Sindo TV Kupang dimanapun Anda berada, sore ini di bawah tema Tuhan Yesus adalah jawaban. Saya akan mengangkat salah satu bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-3. Sebenarnya ada banyak ayat di Alkitab yang bisa diangkat berkaitan dengan topik ini. Tapi kali ini saya memilih untuk membahasnya menurut Injil Matius pasalnya yang ke-8 mulai ayat 1 sampai ayat 3. Saya akan bacakan buat pemirsa semua ya. Bagi pemirsa mungkin bisa siap kertas, lalu mencatat ayat-ayat, poin-poin penting, dan tidak menutup kemungkinan dari bagian yang saya sampaikan ini, pas ibadah rumah tangga, ibadah kaum bapak, ibadah kaum ibu, ibadah rayon, bisa pakai materi ini untuk mengkhotbahkannya dan menjadi berkat lagi bagi orang lain. Injil Matius pasal 8, ayat 1 sampai ayat 3, demikian bunyi firman Allah. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Baik Pak Pendeta, demikian jauh pembacaan yang sudah Bapak Pendeta baca. Saya menarik ini kesimpulan bahwa apa kaitan nih Pak Pendeta antara ayat yang barusan Bapak Pendeta baca dengan tema kita di sore ini. Baik Ibu Yvonne dan semua pemirsa Sindo TV Kupang, memang kalau kita bicara tentang apa kaitannya antara pembacaan kita dengan topik, yaitu Yesus adalah jawaban. Jelas ya, bahwa kaitannya begitu kuat karena si kusta ini adalah seseorang yang mengalami penderitaan begitu hebat
Dan ketika dia jumpa Yesus, maka dia menemukan jawaban untuk pergumulannya. Dia dipulihkan, dia ditahirkan Tuhan secara luar biasa. Ibu Ivan dan semua pemirsa Sindo TV Kupang, saya sedikit menginformasikan kepada saudara berkaitan dengan penderita kusta atau penyakit kusta ini. Memang penyakit kusta ini, saudara-saudara, kalau zaman sekarang itu kita kenal dengan penyakit lepra, ya. Dan sekarang itu sudah ada obatnya. Tetapi penyakit kusta dalam konteks zaman pelayanan Tuhan Yesus, saudara tahu bahwa di daerah Palestina itu ada begitu banyak orang yang terkena sakit kusta. Dan tahukah Anda bahwa sakit kusta ini ternyata di dalam kalangan orang Yahudi atau di kalangan orang Palestina di zaman Yesus melayani, penyakit kusta ini bukan hanya persoalan medis. Tapi penyakit kusta, saudara-saudara, adalah persoalan teologis. Apa maksudnya? Maksudnya begini, saudara-saudara. Penyakit kusta itu bukan hanya bicara tentang persoalan sakit pada tubuh atau fisik. Tapi bagi orang Yahudi, bagi orang di zaman Yesus melayani, penyakit kusta dipahami secara teologis. Maksudnya ialah ada hubungannya sama Tuhan. Orang Yahudi mempercayai bahwa sakit lain tidak ada persoalan. Tapi kalau sakit kusta, itu pasti ada urusannya dengan Tuhan. Dengan kata lain, orang yang sakit kusta itu mendapatkan sakit itu dari Tuhan, alias sakit itu turun dari sorga. Saudara yang biasa baca Alkitab, mendengar pendeta berkhotbah, Anda tentu tahu ada cerita di Alkitab yang cukup banyak berkaitan dengan orang-orang yang kena sakit kusta. Misalnya Nabi Musa, ya. Nabi Musa itu punya saudara dan punya saudari. Saudaranya bernama Harun, saudarinya bernama Miriam. Nah, berkaitan dengan saudarinya Miriam ini, ternyata Miriam ini pernah memimpin pemberontakan terhadap Musa. Akibatnya Tuhan marah. Akibatnya Tuhan tidak suka. Maka Miriam dikutuk dengan terkena sakit yang bernama kusta ini. Orang lain lagi. Anda tahu bahwa Nabi Elisa itu punya anak buah atau pembantu namanya Gehasi. Gehasi ini satu kali melakukan dosa korupsi, saudara. Maksudnya apa? Satu kali ada orang datang mengantarkan semacam berkat, uang buat Nabi Elisa. Nabi Elisa menolak. Waktu orang ini pulang, si Gehasi ini, pembantunya Nabi Elisa, mengikuti orang itu dan berkata, Nabi Elisa minta itu uang. Maka dia yang mendapatkan. Padahal Nabi Elisa tidak memintanya. Dan akibatnya orang ini pun terkena penyakit yang bernama kusta. Yang kita kenal sekarang dengan sebutan penyakit lepra. Nah, saudara-saudara, tabib-tabib zaman itu, mereka punya kemampuan meramu obat apa saja untuk penyakit apapun kecuali penyakit kusta ini. Kenapa? Karena bagi mereka penyakit kusta adalah penyakit yang datangnya dari Allah. Dan untuk menyembuhkan sakit kusta ini bukan obat tetapi harus mujizat. Begitu, Ibu. Kita tahan sebentar. Ya. Saya percaya bahwa ada berkat yang spesial yang siap memberkati pemirsa di rumah. Ya. Pemirsa Sindo TV Kupang dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah jeda yang satu ini. Ingin menikmati panorama alam, wisata dan budaya? Mari bersama kami menjelajahi alam dan budaya NTT dalam nuansa Nusa Tenggara Timur pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Berserah pada kehendak Tuhan, menjalani hidup sesuai firman-Nya. Setiap hari kita perlu mendapat pencerahan. Ikuti Cahaya Iman, program penyegaran iman di Sindo TV Kupang, pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Jangan sampai ketinggalan informasi. Bagaimana NTT ini hari, peristiwa teraktual dan dipercaya, semuanya terangkum dalam NTT ini hari. Hadir setiap hari pada jam berikut. NTT ini hari,
program berita terkemuka dan terpercaya hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Kembali lagi dalam Cahaya Iman Kristen Protestan dengan narasumber Pendeta Mel Atok, Sarjana Teologi. Baik Pak Pendeta, tadi Pak Pendeta sudah bahas tentang penyakit kusta ini ada hubungan dengan Tuhan. Pak Pendeta, mungkin Pak Pendeta bisa jelaskan lebih detail lagi untuk pemirsa Sindo TV di rumah. Baik, terima kasih Ibu Ivon dan pemirsa, terima kasih Anda masih setia. Jadi seperti yang saya jabarkan tadi bahwa ternyata dalam alam berpikirnya orang Ibrani dalam konteks zaman pelayanan Yesus, ternyata sakit kusta itu ada hubungannya sama Tuhan. Orang pada zaman itu mempercayai bahwa sakit kusta datangnya dari Allah, maka tabib-tabib pada waktu itu pun mereka sudah tahu mau ramu obat kayak apapun tidak mampu menyembuhkan sakit kusta kecuali mujizat. Kenapa? Karena Tuhan yang memberi, maka Tuhan pula yang bisa menyembuhkannya. Dan saudara-saudara, kalau kita bicara tentang penyakit kusta, ini memang penderitaan yang tidak main-main. Ini penderitaan yang begitu hebat, saudara-saudara, yang dialami oleh si penderita. Mengapa, saudara-saudara? Karena begini, kalau kita soroti tentang penyakit kusta, ini bisa dibagi dua. Ya, yang pertama penderitaan secara fisik dan yang kedua adalah penderitaan secara psikis. Jadi secara fisiknya begini saudara-saudara ya, penyakit kusta itu kan dimulai dari bintik-bintik ya. Kemudian bintik-bintik yang ada di seluruh tubuh, kemudian bintik-bintik itu ada nanahnya. Dan kalau bintik itu pecah, nananya keluar, saudara-saudara, dia terkena di bagian tubuh yang lain, akan melahirkan kusta baru, atau badan menjadi bentol-bentol, dan lambat laun akan ada luka yang merobek tubuh orang yang terkena sakit kusta itu. Dan tahukah saudara bahwa sakit kusta ini begitu mengerikan, sampai kepada tahap gara-gara sakit kusta, tubuh seseorang bisa putus, saudara-saudara. Kenapa? Karena kalau sakit kusta itu kena pada seseorang, dia akan memutuskan tubuh seseorang ruas demi ruas, ya. Jadi kalau dia kena di sini, dia akan putus di sini, dia kena di sini, dia putus, ruas demi ruas sampai pergelangan tangan. Bahkan sampai tingkatan paling parah. Saudara tahu bahwa orang bisa kehilangan tangan atau kehilangan kaki gara-gara penyakit yang satu ini. Dan kalau dia masih ada tangan umpamanya, tapi dia kena kusta, dia kalau memegang sesuatu ini akan kaku seperti ini. Kenapa? Karena penyakit kusta ini menyerang saraf dan otot, saudara. Saya tidak tahu pemirsa Sindo TV Kupang pernah jumpa orang kusta atau orang lepra atau tidak. Saya berkali-kali. Saya tinggal waktu sekolah teologi saya di Jakarta di Tanjung Priuk, dan itu terlalu banyak orang kusta duduk minta-minta di pinggir jalan, dan itu seperti itu. Ada yang kaku, ada yang sudah terputus-putus. Dan tahukah Anda, kalau penyakit kusta ini menyerang ke mata, itu mata akan terbelalak begini ya. Bahasa Kupangnya apa ya? Minta maaf ya, ini bahasa Kupang. Orang bilang mata tapee. Mata tapee, saudara. Lalu kalau bakterinya menyerang suara seseorang, pita suara seseorang, itu suaranya menjadi parau. Bapak ibu kayak kasih Tuhan, ibu-ibu sah. Bayangkan kalau ketemu orang mata tapee, suara parau bilang, "Salam." Saya yakin ibu akan lari ke setengah kidung jemaat sekalipun baru habis ibadah perempuan gemit. Jadi ini sangat mengerikan luar biasa. Dan lamanya penderitaan itu bisa sampai 9 tahun, saudara-saudara. Berarti ini penderitaan yang tidak main-main. Itu secara fisik. Nah, secara psikisnya bagaimana? Tahukah Anda bahwa orang kusta zaman itu tidak boleh bergaul dengan orang pada umumnya yang tidak kena kusta. Paling tidak tuh harus ada jarak tidak kurang dari setengah meter. Orang kusta harus jaga jarak dan mereka itu punya seragam sendiri. Ya, orang kusta itu punya seragam yang compang-camping, cabik-cabik, lalu rambutnya itu orang Kuba bilang tasiram, acak-acakan, terurai, lalu mereka itu tidak boleh tinggal dalam kampung, harus di pinggir kampung. Bayangkanlah ibu-ibu sekali lagi, ketemu orang mata tapee, suara parau, tinggal di pinggir kampung, misalnya turun-turun jambatan Labat, saudara-saudara, sebegitu pakaian terabe-rabe, rambut acak-acakan, baru dia bilang damai Natal bagimu. Bukankah ibu akan lari dan berkata ini Paskah, saudara-saudara? Iya kan? Nah, artinya bahwa ini penderitaan yang begitu rupa. Untuk lebih mantap, saya akan kasih tunjuk ayat berkaitan dengan penderitaan secara psikologi bagi seorang yang terkena kusta. Anda bisa baca di dalam Imamat pasal 13 dan pasalnya yang ke-14. Saya baca dulu Imamat 13
Ayat 44 sampai ayatnya yang ke-46. Maka orang itu sakit kusta dan ia najis. Dan imam harus menyatakan dia najis karena penyakit yang di kepalanya itu. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru. Jadi ada pasportnya. Mau ketemu orang harus berteriak, najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Itulah tempat kediamannya. Jadi saudara lihat di sini bahwa orang yang terkena sakit kusta secara fisik menderita begitu rupa sampai tubuhnya bisa putus, ya, ruas demi ruas. Bahkan saudara, dia menderita sampai 9 tahun, terasing, tertolak, tidak dianggap begitu rupa. Saudara-saudara, saya pikir kalau kita mau bagi masalah dalam kelompok-kelompoknya, kalau satu masalah yang kita hadapi tidak berat dan tidak lama, saya pikir siapapun bisa menghadapinya. Masalah ada, tapi tidak berat dan tidak lama. Waduh, ini gampang. Atau masalahnya berat, tapi tidak lama. Ini juga mudah. Atau masalahnya lama, tapi tidak berat. Itu juga gampang. Tapi tahukah saudara bahwa orang kusta ini bukan mengalami penyakit yang seperti yang saya sebutkan tadi, tapi dia mengalami penyakit, penderitaan, tekanan, satu masalah yang begitu luar biasa, yang lama dan berat. Saudara, saya pernah nonton di salah satu televisi ya, belum lama ini ya. Ada orang gara-gara mengalami satu masalah yang berat dan lama. Anda tahu, itu kejadian di Pekalongan. Ya, kalau tidak salah, itu pemilik toko namanya Toko Anugrah. Dan kemudian saudara gara-gara utang begitu banyak, tekanan hidup begitu luar biasa, maka mereka keluarga janjian minum racun, yang 2 di Pekalongan, yang 2 di Cirebon. Kenapa saudara-saudara? Karena memang kalau masalahnya lama, masalahnya berat, seringkali orang mencari solusi, mencari jalan keluar, mencari jalan pintas, dan mengakhiri hidup mereka seperti Yudas Iskariot, bunuh diri. Saya pernah ditelepon sama orang, Pak Pendeta, kira-kira kalau bunuh diri masuk surga, kamu bilang masuk neraka. Enak sama masa pendeta bilang bunuh diri masuk surga. Nah, beta kan cuma melayani Tuhan. Dia bilang kalau you bunuh diri, sudah ketahuan bahwa sejak awal you bukan Kristen asli. Orang Kristen asli, masalah mau berat kek, lama kek, apapun, dia yakin dan percaya Yesus Kristus yang pernah berfirman, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Begitu Ibu Ivon dan baik, pemirsa. Pak Pendeta, kita tahan dulu. Pemirsa, pastikan Anda tidak mengganti channel TV Anda. Kami akan kembali setelah jeda berikut. Ingin menikmati panorama alam, wisata dan budaya? Mari bersama kami menjelajahi alam dan budaya NTT dalam nuansa Nusa Tenggara Timur pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Berserah pada kehendak Tuhan, menjalani hidup sesuai firman-Nya. Setiap hari kita perlu mendapat pencerahan. Ikuti Cahaya Iman, program penyegaran iman di Sindo TV Kupang pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Apa kata mereka tentang politik, hukum, sosial budaya, pendidikan, dan kesehatan di Nusa Tenggara Timur? Ikuti bahasanya dalam program talk show Baomong pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur.
kembali lagi dalam Cahaya Iman Kristen Protestan dengan narasumber Pendeta Mel atau STH. Baik Pak Pendeta, mungkin Pak Pendeta bisa melanjutkan apa yang sudah dijelaskan tadi, karena saya percaya bahwa pemirsa Sindo TV di rumah sudah tidak sabar menanti kelanjutan seperti apa dari pembahasan Pak Pendeta tentang tema kita di sore ini. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih Ibu Ivon dan pemirsa Sindo TV Kupang. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau satu masalah yang dialami itu masalah yang berat dan dalam jangka waktu yang lama, seringkali orang mengambil solusi-solusi seperti yang saya sudah contohkan tadi dari fakta-fakta yang hari-hari ini kita bisa saksikan melalui televisi dan lain sebagainya. Banyak orang bunuh diri dan lain sebagainya. Saya bahkan pernah nonton di Sindo TV Kupang ya, di satu daerah di kota Kupang, di Fatu Feto kalau tidak salah. Ada ibu-ibu buang bayi. Saya yakin sekali, mungkin ibu ini tidak tahan dengan pergumulan sebagai seorang ibu. Entah mungkin suami tidak tanggung jawab atau apa, entahlah. Tetapi yang saya tahu, banyak orang mengambil jalan keluar yang menurut saya berbahaya. Dan ketika mereka mengambil jalan keluar itu, Anda tahu, setan tertawa, setan senang, setan ada dalam posisi unggul. Sebab kenapa? Setan juga senang karena orang-orang ini seperti lupa bahwa ada Yesus yang sebenarnya merupakan jawaban satu-satunya bagi pergumulan seberat apapun dan selama apapun. Kenapa saudara-saudara? Karena Yesus Kristus adalah Tuhan yang turun menjadi manusia. Dan Anda dengar baik-baik, waktu dia menjadi manusia, dia turut merasakan apa yang kita rasakan. Saudara pernah menangis, Yesus pernah menangis. Saudara pernah dikecewakan oleh orang-orang dekat. Dengar baik, murid-murid tinggalkan Yesus sendiri. Ketika di Taman Getsemani dia dipukuli begitu rupa. Tidak ada satu orang pun, termaksud Simon Petrus yang pernah berjanji, "Guru, aku rela mati bersama engkau." Kenyataannya dia meninggalkan Yesus. Ini kan minggu-minggu sengsara. Saudara tahu cerita ini. Tapi saudara-saudara, bagi kita yang belajar Alkitab, kita menarik semua pelajaran penting itu sebagai pelajaran di mana ketika kita ada dalam persoalan, kita harus datang kepada Yesus. Sebab Yesus merasakan apa yang Anda rasakan. Saya baca dulu beberapa ayat berkaitan dengan kebenaran ini. Ibrani 2 ayat 18 misalnya ya. Sebab oleh karena ia sendiri, maksudnya Tuhan Yesus, telah menderita pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Dalam bagian tadi saya sudah bilang bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa, kata Tuhan melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, Yesus Kristus pun dia mengalami pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara punya masalah apa? Saudara punya pergumulan apa? Mungkin Anda tidak seperti si kusta ini. Anda tidak mengalami sakit kusta, tapi mungkin ada sakit penyakit lain yang Anda alami dan hari-hari ini belum juga ada titik terang. Anda sudah berdoa keliling di persekutuan doa A, persekutuan doa B, minta dukungan pendeta A, pendeta B, tim doa A, tim doa B, dan Anda melihat sepertinya belum ada jalan keluar. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mungkin Anda mengalami penderitaan lain dalam rumah tangga, masalah keuangan Anda, masalah finansial Anda, masalah bisnis Anda, pekerjaan Anda. Mungkin Anda punya utang di bank. Saudara-saudara, saya mau ingatkan saudara, bagaimana kita belajar dari seorang kusta di dalam cerita ini. Sekalipun masalahnya berat, dia tertolak oleh sekitarnya. Tetapi Anda tahu, di dalam ayat ini bercerita, dia datang kepada sang jawaban itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ada beberapa hal yang akan saya seberangkan bagi pemirsa Sindo TV Kupang di bawah topik Tuhan Yesus adalah jawaban, dan tentunya erat kaitan dengan kedatangan si kusta ini kepada sang jawaban itu, yaitu Tuhan Yesus. Ada beberapa hal yang akan saya soroti bagi saudara ya. Yang pertama, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kata datanglah di ayat 2 ya. Saya akan soroti lebih banyak di ayat 2. Maka datanglah seorang yang sakit kusta. Saudara, kalimat maka datanglah ya, kalau datanglah itu artinya inisiatif. Berarti si kusta ini punya inisiatif yang luar biasa untuk datang kepada Yesus. Bagi si kusta, ketika ada dalam tekanan berat, ada dalam masalah yang berkepanjangan, ada masalah yang begitu luar biasa, karena bukan hanya masalah fisik, tapi psikisnya, batinnya,
hatinya tertekan begitu rupa, tetapi dia tidak mau buang-buang waktu. Dia datang dengan segera kepada Tuhan. Saudara-saudara, mari kalau pemirsa Sindo TV Kupang sedang mengikuti acara Cahaya Iman Kristen Protestan bersama saya pada sore ini, saya mau ingatkan saudara, ada masalah jangan ulur-ulur waktu untuk datang kepada Tuhan. Datang dengan segera. Saudara periksa Yesaya 55 ayat 6. Firman Tuhan melalui Nabi Yesaya berkata demikian, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Artinya apa? Ada waktu di mana Tuhan tidak mau ditemui. Ada waktu di mana Tuhan terasa jauh. Anda ingat perumpamaan tentang 10 gadis, yang 5 bijak dan yang 5 bodoh. Yang bijak begitu sibuk mempersiapkan diri, yang bijak boleh sibuk mempersiapkan minyak di pelitanya, atau gambaran mengisi hal-hal rohani di dalam hidupnya. Tetapi yang bodoh acuh tak acuh, nonton saja, cuek saja. Ya, saudara tahu dalam cerita itu sang mempelai pria yang adalah gambaran Yesus Kristus kembali, saudara-saudara. Dan pada waktu Yesus kembali, bukan cuma bijak yang lari, bodoh cuma tasese. Nah, bijak ini kan Tuhan buka pintu, mari boy suwe, kira-kira andai kata dalam konteks rote ya. Mari boy suwe. Yang bodoh cuma piko ke seorang muka tulis bilang, "Anda sana." Lu tadi ada kesempatan lu sana iko melayani persekutuan doa di mata biji, malu bikin ketar tahu. Gereja lonceng sudah bunyi lu bikin ketar tahu. Kekasih Tuhan. Sebagai hamba Allah, sebagai orang timur asli, haleluya. Saya mau kasih ingat buat Anda semua, Flow Bamora yang diberkati Tuhan. Tolong jangan buang-buang waktu. Anda tahu, kematian ini kita tidak tahu kapan. Ini saya mesti omong sama saudara. Ya, saya pernah baca atau dengar informasi di internet, ada 10 orang mati paling konyol di dunia. Ada satu orang, itu satu bapak, dia nomor 1. Dia matinya bagaimana? Keluar rumah, tiba-tiba satu benda jatuh di atas kepalanya dan dia mati. Setelah cek dan recheck, apa itu benda yang jatuh di kepalanya? Ternyata kea. Saudara tahu kea? Penyu, kura-kura. Kura-kura jatuh di kepala. Loh, kok bisa kura-kura jatuh di kepala? Begini dia mencerita. Jadi setelah mereka teliti, ternyata burung elang terbang, tangkap kura-kura, lalu terbang tinggi, maka elang capek, maka elang lepas dain kea 1 ekor, dan paitua pas keluar rumah, kea jatuh pas kepala, innalillahi wa innalillahi rajiun. Mati saudara-saudara. Saudara pernah dengar? Ada seorang pembalap, lagi balap motor, napas putus di motor. Maka mati di motor baru jatuh. Biasanya orang jatuh motor baru mati toh. Ini pembalap mati dahulu di motor baru jatuh. Itu jatuh maksud saya. Jadi kekasih Tuhan nanti baru saya lanjut lagi begitu ya. Baik Pak Pendeta, semakin menarik saja Pak Pendeta dengan contoh-contoh yang luar biasa. Ya. Pemirsa Sindo TV, pastikan Anda tidak kemana-mana. Kami akan kembali setelah jeda yang satu ini. Jangan sampai ketinggalan informasi bagaimana NTT ini hari, peristiwa teraktual dan dipercaya, semuanya terangkum dalam NTT ini hari. Hadir setiap hari pada jam berikut. NTT ini hari, program berita terkemuka dan terpercaya hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Kembali lagi dalam Cahaya Iman Kristen Protestan dengan narasumber kita Pendeta Mel atau Sarjana Teologi. Baik Pak Pendeta, ya. Tadi poin yang pertama yang saya dapati bahwa ada inisiatif nih Pak Pendeta dari si Kusta ini. Ya. Jadi mungkin pemirsa Sindo TV di rumah sudah tidak sabar nih Pak Pendeta. Ya. Poin berikutnya dan berikutnya apa yang pastinya memberkati pemirsa di rumah? Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih Ibu Ivon dan pemirsa, terima kasih Anda masih setia. Saya sudah bagikan poin yang pertama dari si Kusta. Kalimat maka datanglah membuktikan bahwa si Kusta betul-betul punya inisiatif, kemauan sendiri, bukan tunggu orang doma-doma, orang Kupang bilang, bukan tunggu orang paksa-paksa. Kan ada orang yang suami istri Tuhan pakai kok kas inga, papa inga gereja, sudah mama mau naik surga dan naik antero kau terlalu kapal sakit apa. Ada papa-papa yang setan pakai model begitu. Tapi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari, kalau Anda punya masalah,
Anda cepat-cepat datang kepada Tuhan. Kalaupun Anda tidak dalam masalah, dengar baik-baik. Jangan sampai masalah setunggu dan masalahnya bukan masalah main-main. Mungkin kematian. Seperti Kea tadi. Maksud saya, Kea jatuh di ompong kepala. Bukan Kea ya. Ompong kepala, Kea jatuh dan selesai. Ya. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, saya perlu ingatkan. Karena secara jujur saya dapati banyak orang Kristen di Kupang yang notabene kantong Kristen terlalu buang-buang waktu, terlalu bermain-main dengan waktu. Saudara, saya percaya tidak lama lagi Tuhan Yesus kembali, walaupun saya tidak berani menetapkan tanggalnya. Tetapi yang saya tahu, Yesus segera kembali. Mari persiapkan dirimu, kekasih Tuhan. Ya, berkaitan dengan kasus tadi misalnya ya, tentang kematian. Memang kematian ini tak dapat dihindari. Kalau Anda tidak segera datang kepada Tuhan, Anda berleha-leha, bermain-main dengan waktu, hati-hati, setan suka menipu Anda. Setan ini suka tipu orang, dan kadang-kadang setan tipu orang pakai ayat. Saudara tahu toh, apalagi di minggu-minggu sengsara ini kan kau tahu ada cerita di mana Tuhan Yesus disalib di tengah, lalu ada dua penjahat, dan salah satu penjahatnya bertobat lalu masuk surga. Itu penjahat bilang, ingat akan aku bila engkau datang. Dan Yesus bilang, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dan saya percaya penjahat itu masuk surga. Ini firman indah bukan? Tapi Anda tahu, kadang-kadang setan mulai pakai ini ayat, bikin bodoh sang katong. Maksudnya begini, setan bilang begini, lu lihat penjahat tuh, semua 2 detik, napas mau putus baru serahkan diri. Nanti masuk surga. Nah saudara, baik kalau sempat serahkan diri. Kalau ojek ada mabuk, kalau dihantam selalu. Iya toh? Kontainer sekarang ada banyak di Kupang, Fuso. Dan juga bis-bis Atambua. Ini memang takutnya saudara karena sambar, boleh minta ampun, baru selesai. Iya kan? Jadi tolong jangan buang-buang waktu. Saya pernah dengar satu ilustrasi. Saya ini pendeta tidak pintar, jadi saya belajar dari orang. Saya dengar satu ilustrasi dari seorang pendeta dan saya suka, saya perlu seberangkan buat pemirsa. Dalam satu kerajaan, seorang raja menyuruh prajuritnya, anak buahnya pergi ke pasar. Dalam ilustrasi ini. Lalu dia pergi ke pasar, saudara-saudara. Waktu dia sampai di pasar, dalam cerita itu, dia lihat malaikat maut, malaikat pencabut nyawa. Malaikat panggil dia begini, mari. Waktu malaikat panggil, dia takut setengah mati, saudara. Orang Kupang dia makin di celana. Maka dia lari cepat-cepat, dia lapor raja. Bilang, aduh raja, bepi di pasar, beda plia malaikat maut panggil sampai raja beta takut setengah mati. Raja tolong, tenang kali dia mau cabut bepi nyawa. Raja kasih kuda, aku bangun lari di kota Semarang. Saudara-saudara, singkat cerita raja juga bingung kalau dia terlalu takut tau. Maka raja bilang, nak ame kuda 1 ekor kau lu bawa lari. Saudara-saudara, maka dia lari ke kota Semarang. Si raja penasaran. Lalu rajanya kembali ke pasar, ketemu malaikat maut. Raja bilang, malaikat maut, tanya malaikat maut, kenapa kau bikin takut bepung anak buah begitu? Kau disuruh takut setengah mati, lari minta kuda kau subaroid, gimana kau? Langsung ini malaikat maut bilang begini, tidak raja, saya tuh bingung kenapa dia ada di pasar. Makanya saya panggil dia mau tanya kenapa ada di pasar. Soalnya ini malam raja, saya mau ambil dia punya nyawa di Semarang. Saudara nangkap ini ilustrasi? You mau kemana saja? Kalau Tuhan bilang mati di Soe. Mati di Labat. Saudara mau ke Amerika, lu akan pulang ke Labat. Percaya deh. Kan di Labat juga ada LA itu, Labat atas. Bukan Los Angeles saja, saudara jangan salah di Kupang. Di Kupang ini nama-nama juga luar negeri. LA, Labat atas, Swiss, sekitar wilayah Soe. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya hanya mau kasih ingat, jangan buang-buang waktu. Yang kedua, yang saya dapati dari kasus datangnya si kusta kepada Tuhan Yesus sang sumber jawaban ini ialah bahwa si kusta datang dengan keyakinan Tuhan Yesus menerima dia seutuhnya. Ulang. Si kusta ini datang dengan keyakinan orang lain boleh tolak saya, orang lain boleh bikin aturan, saya tidak boleh bergaul dengan mereka. Anda bayangkan kalau dia datang kepada rabi-rabi Yahudi yang lain. Anda bisa bayangkan kalau dia datang kepada ahli Taurat, orang Farisi atau orang Yahudi yang lain. Saya yakin dia sudah dilempari dengan batu karena dia melanggar aturan. Aturannya apa? Kan saya sudah baca tadi. Imamat 13 ayat 44 sampai 46. Kan ada pasportnya. Kalau orang Yahudi datang tuh harus bilang begini, najis. Waktu datang kepada Yesus, dia yakin yang satu ini tak usah omong najis pun dia terima saya. Kekasih Tuhan. Artinya apa? Ketika Anda ada masalah, Anda ada pergumulan, saya tidak peduli seburuk apapun masa lalu Anda.
Entah apa kata tetanggamu terhadap engkau. Kan banyak orang tuh, ketika kita jatuh, kita bermasalah, kita lagi terpuruk. Orang bukannya datang kasih kalimat membangun. Orang datang mungkin omong pelan. Itu susah yang memang penderitaan. Harusnya orang datang memotivasi, Tuhan sanggup dan lain sebagainya. Si kusta ditolak di mana-mana. Tetapi waktu datang kepada Yesus, dia yakin 100%. Tuhan Yesus terima saya apa adanya. Saya teringat satu ayat, saudara-saudara, di dalam Injil Yohanes ya. Di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-37 berkata demikian. Semua yang diberikan Bapa kepadaku, kata Yesus, akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Bukankah ada pujian mengatakan, sejauh timur dari barat, engkau membuang dosaku. Jauh ke dalam tubir laut, engkau melemparkan dosa-dosaku. Sejauh timur dari barat. Kira-kira timur di mana? Saudara, kalau timur dari sini, ya saudara terus sama tim-tim. Timur-timur. Tapi tahukah Anda, di timur-timur itu ada timur lagi. Di timurnya timur-timur ada timur lagi. Jadi maksudnya ialah Tuhan betul-betul membuang dosa kita tanpa batas. Tubir laut itu apa? Karena ada pendeta tanya kepada anak muda, siapa yang tahu arti tubir laut? Satu anak muda angkat tangan. Saya, Pak. Apa tubir laut? Laut pun tubir, Pak. Saudara, tubir laut ini bukan laut pun tubir. Itu bola balik kata dan membingungkan. Tubir laut itu dasar laut yang paling dalam. Lalu semacam ada terowongan lagi ke dalam. Itu tubir laut. Satu kali ada satu ilustrasi, Tuhan, satu orang minta ampun dosa, lalu Tuhan isi dia pun dosa di karung, lalu Tuhan pergi di tengah laut, Tuhan buang ke dalam tubir laut, lalu Tuhan pasang spanduk di situ, dilarang pancing di sini. Maksudnya apa? Kalau dosa orang telah dibereskan, kita tidak ada hak mengungkit-ngungkitnya kembali. Karena sejauh timur dari barat, Tuhan telah melemparkan dosa kita. Sepanjang kita datang dengan sungguh-sungguh. Kita kan punya liturgi di gereja toh. Bikin dosa dari Senin sampai Sabtu, hari Minggu baru mulai menyanyi. Di depan mata Yesus. Senin foe ulang lagi Minggu kembali le. Di depan mata. Foe ulang lagi. Di depan lagi. Saudara, sampai satu titik kadang-kadang orang bilang, wih ya sambap tua pula seref so habis oh. La seref pengampunan. Artinya apa saudara? Ada titik di mana setan tipu kita dan berkata, Tuhan san ampuni lulai. Salah. Seburuk apapun Anda, belajar dari si kusta ini. Si kusta yakin Tuhan Yesus terima beta. Orang lain tidak terima saya. Tapi Yesus terima saya. Nanti saya lanjutkan lagi. Luar biasa Pendeta. Pemirsa Sindo TV Kupang dimanapun Anda berada. Saya percaya bahwa ada berkat spesial dan pastikan Anda tidak kemana-mana. Kami akan kembali setelah jeda yang berikut. Ingin menikmati panorama alam, wisata dan budaya? Mari bersama kami menjelajahi alam dan budaya NTT dalam nuansa Nusa Tenggara Timur pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Apa kata mereka tentang politik, hukum, sosial budaya, pendidikan, dan kesehatan di Nusa Tenggara Timur? Ikuti bahasanya dalam program Talkshow Baomong pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Kembali lagi dalam Cahaya Iman Kristen Protestan dengan narasumber Pendeta Mel Atok Sarjana Teologi. Baik Pak Pendeta, ya. Tadi kata kunci yang saya dapati dari poin kedua Pak Pendeta Betul. adalah bahwa Tuhan Yesus terima kita apa adanya. Amen. Baik Pak Pendeta, mungkin Pak Pendeta bisa menjelaskan lebih lagi karena pemirsa Sindo TV di rumah sudah tidak sabar menanti poin berikutnya apa Pak Pendeta, silakan. Baik, terima kasih Ibu Ivon dan pemirsa Sindo TV Kupang. Seperti saya sudah jabarkan berkaitan dengan datangnya si kusta ini
kepada Yesus yang sumber jawaban. Yang pertama, dia datang dengan inisiatif. Yang kedua, dia datang dengan keyakinan Tuhan Yesus terima dia apa adanya. Dan yang ketiga, saudara-saudara, bahwa ternyata di ayatnya yang kedua ini, saudara-saudara, menuturkan bahwa si kusta datang dengan penuh penghormatan kepada Yesus Kristus. Karena ayat 2-nya berbunyi begini, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia. Kalimat lalu sujud menyembah dia terkhusus kata menyembah. Dia pakai kata Yunani proskuneo. Proskuneo itu sebenarnya penyembahan-penyembahan yang dilakukan kepada dewa-dewa atau kepada ilah-ilah, saudara-saudara. Nah, Anda lihat di sini bahwa si kusta ini selain berinisiatif, selain yakin bahwa Tuhan Yesus terima dia apa adanya, ternyata dia datang dengan satu sikap yang luar biasa menghormati Tuhan. Makanya kata Yunani yang dipakai adalah proskuneo. Lalu dikatakan di sini dia bilang Tuhan. Nah, kata Tuhan di dalam kata Yunaninya, dia pakai kata kurios, ya. Kurios ini kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris Lord. Lord ini bisa berarti Tuhan, bisa berarti Tuhan. Kalau terjemahan yang saya baca ini terjemahan tahun 74. Tapi terjemahan yang lebih lama, itu dia pakai kata Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya tidak tahu berapa banyak orang Kristen yang kenal Tuhan dan betul-betul menghormati Tuhan. Kalau Anda tanya, orang Islam hormat Tuhan Yesus tidak? Hormat. Orang Islam hormat, tapi mereka hormat Tuhan Yesus sebatas nabi. Yesus itu masuk dalam 5 nabi besarnya Islam. Jangan salah. Anda tanya, saksi Yehova hormat Tuhan Yesus? Tidak, hormat. Tapi saksi Yehova menghormati Tuhan Yesus dan menganggap Tuhan Yesus hanya sebagai kepala atau penghulunya malaikat-malaikat. Anda tanya, orang liberal, saya orang Injili ya. Orang liberal itu percaya Yesus? Tidak. Mereka percaya, mereka hormat Yesus sebatas guru moral. Sedangkan saya dan saudara, orang Kristen Protestan, kita mempercayai Yesus bukan sekedar nabi, Yesus bukan sekedar penghulu malaikat, Yesus bukan sekedar guru moral, tetapi Yesus adalah Tuhan satu-satunya penebus. Dia layak terima pujian dan penghormatan. Saya tidak bisa bayangkan Anda yang percaya dia Tuhan, Anda kurang menghormati dia. Sedangkan mereka yang saya sebut tadi begitu menghormati Yesus. Anda yang kenal Yesus Tuhan, harusnya Anda lebih lagi menghormati Tuhan. Ada kadang-kadang katong KKR, pendeta ada khotbah. Pendeta ada khotbah nih. Orang angkat telepon, halo Theo. Theo. Saudara, beta yang Tuhan dapat cek ya, saudara-saudara. Waktu pendeta khotbah, dia telepon di pun Theo, beta yang Tuhan bebelit balik very lambat dan Theo saat kaligus di puku afu. Saudara, Anda bukan tidak menghormati pengkhotbahnya, Anda tidak hormat Tuhan Allah. Makanya di gereja saya, tempat saya menggembalakan, ini istri saya, saudara-saudara. Tapi kali ini waktu panggil Pak ada Ibu, padahal di rumah cubit-cubitan. Saudara-saudara, Anda tahu bahwa saya di gereja saya bilang sama istri saya, kalau saya lagi khotbah, anak saya tidak boleh ribut, istri saya tidak boleh bawa handphone ke dalam ibadah, tidak boleh terima telepon, dan jemaat di tempat saya menggembalakan di Amazing Grace sana, mereka juga sudah tahu saya seperti apa. Ya, saya tidak mau Tuhan tidak dihormati. Tuhan harus dihormati. Kita kalau sudah punya beban, punya pergumulan, tolong hormat Tuhan. Sebab firman Allah berkata, siapa rendah hati diangkat oleh Allah, siapa tinggi hati Tuhan kasih turun dia. Saudara mau diangkat, kamu mau kasih turun, pilih sendiri. Jadi tolong hormat Tuhan Allah sungguh-sungguh. Saudara-saudara, Anda kenal pendeta Billy Graham. Ini pendeta yang terkenal di Amerika. Pendeta Billy Graham pernah bilang sama pembantunya. Sudah tahu, satu keluarga sudah tahu. Kalau saya lagi doa, kata pendeta Billy Graham, jangan coba-coba ketuk pintu kamar doa saya. Jangan ganggu saya. Pembantunya sudah tahu. Tapi satu kali, ketika pendeta Billy Graham lagi doa, pembantunya ketuk pintu. Lalu Billy Graham keluar, dia marah besar kepada pembantunya. Dia bilang, saya kan sudah bilang, jangan ganggu saya kalau lagi doa. Lalu pembantu bilang, aduh Pak Pendeta, ini ada telepon. Siapa yang telepon? Ini bukan orang biasa Pak Pendeta. Yang telepon ini Presiden Amerika. Karena memang Billy Graham terkenal sebagai pendeta yang dekat sekali dengan pendeta-pendeta di Amerika. Dan sering masuk keluar gedung putih, bahkan menjadi penasehat rohani sejumlah Presiden Amerika. Tapi tahukah Anda Billy Graham bilang sama pembantunya, kasih tahu Presiden, tunggu. Saya masih ngomong dengan raja di atas segala raja. Saudara-saudara, kita harus menghormati dia lebih dari segala-galanya. Yang berikut, kekasih-kekasih Tuhan. Dan yang
Perlu saya seberangkan lagi. Poin yang keempat, ya ada 5 poin. Yang keempat, saudara-saudara, yang saya dapati dari peristiwa datangnya si kusta kepada Yesus sang jawaban ini. Bukan saja inisiatif, bukan saja dengan keyakinan bahwa Tuhan Yesus terima dia apa adanya. Bukan saja, saudara-saudara, dia datang dengan penghormatan. Tetapi dia datang dengan kepasrahan total tanpa memaksa Tuhan. Anda perhatikan ayat 2-nya ya. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau. Saudara, dia punya masalah berat. Masalahnya berat dan lama, saudara-saudara. Dia menderita secara fisik dan secara psikis. Tetapi waktu dia datang kepada Allah, dia pasrah sama Tuhan, terserah Tuhan. Kalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Saudara-saudara, dengar baik-baik. Ini contoh yang menarik. Kita boleh punya masalah, kita boleh punya beban. Tapi waktu datang kepada Tuhan, tidak layak kita paksa Tuhan. Ada seorang, ya, dia sebelumnya bukan Kristen. Memang di Indonesia, di Kupang juga Anda sudah tahu. Ada pendeta masuk Islam, ada ustadz masuk Kristen. Itu sudah terjadi di Indonesia dan bukan rahasia. Satu kali katanya ada ustadz, ini masuk Kristen. Dia diberi karunia penyembuhan. Lalu dia bikin KKR. Anda tahu dalam doanya dia bilang apa? Tuhan Yesus, sembuhkan orang-orang sakit ini. Kalau mereka tidak sembuh, hamba pindah Islam. Saudara, memangnya dia masuk Kristen, siapa ya untung? Bukan Tuhan yang untung, dia ya untung. Lusan masuk aja surga san rugi. Beta yang Tuhan cabut di penjenggot. Kekasih Tuhan. Ini beta omong saja. Ya, saudara kalau doa, dengar baik-baik, ini contoh ya. Kalau Tuhannya di sini, Anda di sini, Anda yang geser. Bukan Tuhan yang geser. Dengar bapak ini pemirsa. Kadang-kadang orang suka ancam Tuhan. Tuhan sonjap hamba berhenti jadi majelis. Tuhan liasa. Beta yang Tuhan lu mulu sirip pinang tetap cabut dengan gigi-gigi. Ancam Tuhan Allah berhenti jadi majelis. Lihat Tuhan sonjap hamba sama pi gereja lah. Lu kira-kira lu san pi gereja ini Tuhan Allah rugi. Saya sudah omong ulang-ulang di Sindo TV. Anda tidak mau, Tuhan bisa pakai siapa saja, termasuk benda-benda mati, bahkan binatang. Jadi orang Kupang yang diberkati Tuhan Yesus. Kalau datang kepada Allah, beban boleh berat, tapi jangan paksa Tuhan. Satu ilustrasi buat saudara. Satu kali di lautan lepas, ada 2 cahaya, gelap gulita, 2 cahaya di tengah laut ini. Berhadapan. Dari cahaya yang satu bilang kepada cahaya yang satu, tolong ke kiri, kita bisa tabrakan ini. Yang satu bilang, kamu yang ke kanan, kita bisa tabrakan juga ini. Lalu yang satu bilang, jangan main-main, ke kiri dong, kita bisa tabrakan nih. Yang di sana juga bilang, jangan main-main juga, kamu yang ke kanan dong, kita bisa tabrakan. Lalu ini satu bilang begini, kamu tahu kami ini kapal perang, tolong pinggir ke kiri. Yang di sana balas, asal kamu tahu kami bukan kapal, kami mercusuar, kamu yang pindah. Saudara, pertanyaannya, kalau tidak mau terjadi tabrakan, siapa yang pindah? Kapal perang yang pindah. Kehendak Allah itu seperti mercusuar. Anda ini ke kapal perang, Anda ya iko pindah, bukan iko Tuhan yang pindah dong. Jadi kalau datang kepada Allah, ingat Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Ini minggu sengsara ya. Di Taman Getsemani Tuhan berdoa, kalau Tuhan izinkan cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Baik, Pak Pendeta, kita tahan sebentar. Pemirsa Sindo TV di rumah, kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Apa kata mereka tentang politik, hukum, sosial budaya, pendidikan, dan kesehatan di Nusa Tenggara Timur? Ikuti bahasanya dalam program Talkshow Baomong pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Cahaya Iman Kristen Protestan dengan narasumber Pendeta Mel Atok STH. Baik Pak Pendeta, tadi poin yang ketiga, itu dia datang kepada Tuhan tapi dia tidak paksa Tuhan. Jadi dalam arti kata bahwa suka-suka Tuhan nih Pak Pendeta. Jadi mungkin Pak Pendeta bisa menjelaskan poin yang berikutnya yang pastinya memberkati pemirsa di rumah. Iya, jadi sudah ada 4 poin yang saya sampaikan saudara-saudara. Tuhan inisiatif, maksud saya si kustanya berinisiatif. Lalu si kustanya datang dengan keyakinan Tuhan terima dia apa adanya. Lalu yang ketiga si kusta
datang dengan penuh penghormatan. Dan tadi yang keempat, Ibu Ivon, dia datang dengan kepasrahan dan tidak paksa Allah. Dan yang kelima, saudara-saudara, yang saya dapati dari kalimatnya si kusta ini, di ayat 2 dia berkata, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, garis bawahi kalimat terakhir, Tuhan dapat mentahirkan aku. Berarti apa? Dia datang dengan keyakinan Tuhan sanggup. Dia datang dengan keyakinan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Makanya dia bilang, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat. Dia yakin Tuhan ini dapat. Hanya persoalannya bab Tuhan mau ke sonde. Soal sanggup, dia terlampau yakin Tuhan sanggup. Saudara-saudara, apapun masalah Anda, rumah tangga Anda, bisnis Anda, sakit penyakit Anda, pergumulan apa saja, saya mau bilang sama saudara, Tuhanmu dan Tuhanku yang bernama Yesus Kristus, sang sumber jawaban itu. Seperti si kusta berkata, dia dapat. Memang dia dapat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, hukum Tuhan, kuasa Tuhan melampaui hukum apapun yang ada dalam dunia ini. Dalam hukum fisika Anda tahu toh, kalau berat jenis benda misalnya air dan minyak. Kalau minyak itu dituangkan ke air, minyaknya di atas air. Kenapa? Karena berat jenis minyak lebih ringan daripada berat jenis air. Tapi kalau Anda buang batu ke air, batunya tenggelam. Kenapa? Berat jenis batu lebih berat dari berat jenis air. Anda dibuang ke air, tenggelam. Kenapa? Berat jenisnya lebih berat, ya. Nah, Tuhan Yesus jalan di atas air. Pakar fisika kalau ada pada waktu itu dia akan berkata ini pasti mujizat. Saudara tahu hukum kimia? Ya, anak-anak sekolah, saya berharap Anda nonton ini dan Anda bisa mengkritisi saya kalau saya salah. Dalam ilmu kimia, senyawa air dan senyawa anggur itu beda. Tapi Tuhan Yesus rubah air jadi anggur. Hukum apa lagi? Hukum biologi. Dalam hukum biologi, laki-laki dan perempuan bersatu baru bisa dapat anak. Tuhan, sonusa pakai laki-laki, sonusa pakai perempuan juga bisa ada manusia. Siapa? Adam. Ada bapak dan mama siapa? Soalnya ada. Bagi Tuhan, son pakai laki-laki, son pakai perempuan juga bisa ada anak. Bahkan Tuhan bisa pakai laki-laki, son pakai perempuan. Siapa? Hawa tuh. Siapa yang duduk perut Hawa? Soalnya ada kan? Hawa tuh diambil dari Adam, tidak ada perempuan. Kalau kita lengkap, perempuan dan laki-laki. Masih kurang satu. Hanya pakai perempuan, sama pakai laki-laki. Siapa? Tuhan Yesus dikandung dari Ibu Maria tanpa sentuhan laki-laki. Yusuf dan berani Santa Maria. Beda di anak muda sekarang main sonto-sonto dia kok hal. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Hukum apa lagi? Hukum matematika. Matematika bilang 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Dalam Tritunggal 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Tritunggal itu bukan 3 Allah, 1 Allah. Hukum apa lagi? Ekonomi. Hukum ekonomi 5 roti 2 ikan. Itu kasih makan berapa orang? Menurut saya sendiri kurang itu. Apalagi sebalai tomat, itu ikan. Tapi Anda bayangkan, Tuhan Yesus kasih makan 5.000 laki-laki, belum tercatat perempuan dan anak-anak. Para teolog memprediksi, kalau anak-anak dan perempuan juga dicatat, mungkin jumlahnya 12 ribuan orang. Sebagitulah ada sisa 12 bakul. Hukum apa lagi? Gravitasi. Buang ke atas, ada gaya tarik bumi, pasti turun. Anda lompat juga pasti turun. Elia, Henok, Tuhan Yesus naik di sorga, belum turun-turun sampai hari. Udah mau lawan. Apa lagi? Hukum apa? Hukum logika. Hukum logika Tuhan lewat. Seorang filsuf Inggris namanya John Locke. Dia mengatakan tingkat pengetahuan manusia itu ada 3. Ada yang rasional, ada yang kontrarasional atau irasional, ada yang suprarasional. Ya, kalau orang makan 2 piring kenyang, ini masuk otak, rasional. Makan 11 piring tidak kenyang, waduh, ini irasional, kontrarasional, soal masuk otak. Bisa 11 piring sen kenyang, ini perlu kok karanggoni. Tapi ada orang, kalau sonnya makan sama sekali selama 40 hari tapi tidak lapar, ini suprarasional. Dengar baik-baik, Tuhan kita suprarasional tadinya melampaui otak. Jadi tingkat hal-hal yang perlu dipahami dengan Tuhan bukan hanya masuk otak, ada yang mesti dijangkau dengan iman karena melampaui otak. Kenapa saudara-saudara? Karena Allah kita sanggup. Anda ada masalah apa? Tuhanmu sanggup. Si kusta yakin Tuhan sanggup, makanya Anda lihat dia sembuh total. Saya tutup dengan salah satu ilustrasi, ya. Ini juga saya dengar dari orang, ya. Ilustrasi ini menarik. Ada seorang janda. Oh, ini janda nih kalau berdoa selalu tulis di kertas. Beban apa sah? Dia tulis di kertas. Tuhan bimoli habis, ya toh? Tuhan minyak tanah habis. Maka dia tulis, Tuhan bayar listrik, Tuhan segala macam. Sekali dia beras habis dia tulis, Tuhan hamba butuh beras 5 kilo. Dia tidur.
Pas dia tidur, dia mimpi Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus bilang begini, besok bawa itu kertas doa, tupi baba di muka. Ada ence satu, ence juga Kristen, tetangga dia tua. Maka besok pagi-pagi dia taat itu suara di mimpi. Dia pi, baba, salam. Baba sudah ini orang Susan, nah baba muka mulai bangka. Nah, kenapa? Mau beli beras nih baba, mana doi? Tahu baba, mana doi? Langsung ini ibu janda sorong ini kertas doa, beras 5 kilo. Baba bilang maksud lo? Ya kan, maksud oe? Apa coba maksud oe? Langsung ini ibu janda bilang begini, baba kan Kristen toh. Baba dengar, baba itu tadi malam nih beta nih mimpi. Beta kan biasa tulis beban di kertas. Beta mimpi Tuhan Yesus datang bilang begini, bawain kertas kasih sama baba. Baba bilang, ini berat juga nih mah. Akhirnya baba main otak. Baba bilang, nah sudah, mari, lupung kertas. Baba kasih turun itu pemberat di dacing timbang beras itu. Maka baba bilang, mau lupung kertas di situ. Baru baba taruh beras. Taruh beras, sonde bergerak. Taruh beras, sonde bergerak. 1 tangan, 2 tangan, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo son bergerak. 4 kilo itu kertas son bergerak. 5 kilo pun tidak bergerak. Langsung baba bilang, lu amin beras kalau pulang sudah. Saudara, setelah baba cek apa yang terjadi? Dacing rusak. Saudara, terlepas dari dacing rusak, tahukah Anda bahwa Allah kita sanggup? Begitu, Ibu-ibu. Baik Pak Pendeta, ya. 5 poin yang luar biasa memberkati pemirsa sore di rumah ini, di rumah sore ini. Ya. Dan kita sampai pada kesimpulan, mungkin Bapak Pendeta bisa menyimpulkan dari poin-poin yang sudah dibahas. Silakan Pak Pendeta. Baik, jadi 5 poin ini memberi satu kekuatan bagi saya dan saudara. Kalau Anda punya pergumulan yang berat, Yesus adalah jawabannya. Karenanya, datanglah dengan inisiatif tanpa dipaksa-paksa. Ayo bergerak, ambil waktu. Yang berikut saudara-saudara, datang kepada Yesus dengan keyakinan. Tuhan Yesus terima Anda apa adanya. Tidak peduli masa lalu Anda. Anda mau buruk seperti apa, Tuhan mengasihimu. Datang kepada Dia. Yang berikut, datang dengan penghormatan yang sungguh-sungguh sebab Dia Tuhan. Dan yang berikut, datang dengan kepasrahan. Tidak usah paksa Dia. Dan yang kelima, datang dan percaya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan perkara-perkara ajaib. Begitu. Luar biasa Pak Pendeta, Tuhan kita yang ajaib. Dia terima kita apa adanya. Dia siapkan waktu untuk kita datang kepada Tuhan, karena hanya pada Tuhanlah kita menemukan jawaban untuk setiap persoalan dan pergumulan dalam kehidupan kita. Terima kasih Pak Pendeta, karena tadi kita buka dengan doa Pak Pendeta, dan kita akan mengakhiri ini Cahaya Iman Kristen Protestan sore ini dengan doa, dan saya silakan Pak Pendeta untuk menutup. Baik, terima kasih Ibu Ivon dan pemirsa Sindo TV Kupang. Siapkan hati saudara, apapun beban Anda, mari kita berdoa dan Tuhan akan tolong Anda. Kita berdoa. Maha besar Bapa kami di sorga, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, Allah yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, di sore ini hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus. Siapapun mereka, pemirsa Sindo TV Kupang yang sedang menyaksikan acara ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah hamba-hamba-Mu, Tuhan tolong hamba-hamba-Mu, sehingga pada sore ini yang lemah dikuatkan, yang punya pergumulan sakit penyakit, masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah apa saja Tuhan, hamba terlampau percaya bahwa pada Yesus ada jalan keluar, pada Yesus ada kekuatan baru. Sembuhkan yang sakit ya Tuhan, kuatkan yang lemah ya Tuhan, ampuni yang berdosa ya Tuhan, angkat mereka yang jatuh, berkati bisnis pekerjaan hamba-hamba-Mu, dan ajar hamba-hamba-Mu datang kepada Engkau dengan penghormatan, dengan kepasrahan sungguh-sungguh, bahwa Tuhan terima mereka dan Tuhan siap menjawab mereka, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih juga buat Sindo TV Kupang. Berkatilah televisi ini Tuhan, untuk menjadi berkat bagi NTT, menjadi berkat bagi siapa saja yang menyaksikannya dalam semua program acara teristimewa Cahaya Iman Kristen Protestan. Ampuni kekurangan kami di studio, ampuni kami semua ya Tuhan. Demi Kristus Sang Penjawab doa, kami berdoa, dan biarlah Tuhan menjawab doa kami, bukan menurut waktu kami, tapi waktu Tuhan. Bukan menurut kehendak kami, tapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Baik pemirsa Sindo TV Kupang dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita dalam Cahaya Iman Kristen Protestan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan akhir kata, saya Ivon Atok dan saya Pendeta Mela Atok undur diri dan harapan pemirsa. Sampai jumpa di program selanjutnya, dan Tuhan memberkati. Shalom.